Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum. Woi, lanjut. Matiin. Dia lu. Tolong matiin. Hitam dan bergerak. On the bike. On the bike. Kadang-kadang sinyalnya begitu. Iya, hati-hati ya. Ini kan namanya juga mini studio Hollywood, ya kan? Jadi perlengkapannya semua terbatas. John. Ini kurang ajar nih, John. Apa? Dia ngalingin JBL. Weh, Sponsor ntar, utama. iya ntar kontrak nggak diperpanjang nih gua nih. Bahaya nih. Sponsor. Iya Bang Jago. Karena nggak tahu ada dia. Oke, tadi terakhir tuh sampai di ceritanya si Jerry nggak ada cerita Jerry. Nggak ada. Gua yang ada lama doang. Lu, Ya, ya. gua tadi yang cerita tentang itu Suzon kan. Ya Suzon. Menyepelekan. Terlalu menyepelekan. Ya terlepas itu bener apa enggak, Ya. menurut gua, apakah itu sekedar kebetulan atau enggak, menurut gua ada baiknya sih. Ya lu di hutan ngapain nyetel lagu gituan, Iya. gitu. Tapi jujur Om, kalau gua sih percaya nggak percaya, yang namanya di alam, yang namanya di hutan, itu emang udah punya kehidupannya masing-masing. Iya, ada kehidupan, iya. Ada kehidupan di selain kita tuh ada, gue yakin. Nah maka dari itu gue selalu kayak mencoba ya gue nggak ngerti ya, gue bukan ahli agama atau gimana, tapi setiap gue entah itu mau dibilang apa kek, tapi gue kalau mau buang air, Toing, matiin handphone. Siap. dia masih main handphone ya. Mana. Gua main handphone jadinya tuh. Klipik belakang. Gua kalau mau buang air itu selalu gua bilang numpang. Oh iya. Numpang, assalamualaikum, baca Lu bismillah. pakai numpang-numpang anak monyet mau itu enggak? Iya. Itu dulu apa ya? Numpang, anak monyet mau buang air. Anak monyet ya? Iya, gua Kan dia anak sama dia. Dia bukan monyet, Om. Apa ya? Beruk. Yang patatnya merah. Iya. Nah, kalau gua tuh masih percaya gitu, bukan percaya, itu yang gua lakuin, Om. Jadi kalau mau kencing atau mau buang air, gua selalu begitu. Pernah nggak nih teman-teman yang ngerasa gua nih harus sekarang juga buang air tapi lupa numpang? Atau mungkin punya pengalaman buang air di alam? Lagi Tanya nih sama nih. Apa ini? Sama nih. paling ahli kalau soal gini. Enggak, kan katanya gua denger lu kemarin berakan orangnya. Kasar, bokeran. Oh, bukan. Oh iya, betul. Sorry. Lu ceritanya gimana? Lu pernah bokeran malam-malam atau gimana tuh? Ini enggak apa-apa nih nonton, takutnya lagi makan kan enak juga. Enggak. Oke, teman-teman, viewers, Makan, taruh jangan dulu, makan. taruh dulu piringnya, Tahan. piringnya taruh Tahan. Piringnya Gue pernah yang kemarin lagi gue sama Igor pertama kali Ah. main rally ya. Set. Mau pulang nih. Ya pikiran gue jam 7 udah sampai rumah malam kan. Jam 6 kejebak jurang. Oke. Gue udah bilang sama dia, Gor, orang gue bokeran, Gor, sumpah. Gak bisa nahan dikit gue. Abis itu lagi makan, kita habis makan enak, Gor. Juga makan enak. Iya. Habis makan minta Makan enak warga. dibuang, makan enak dibuang. Iya. Tapi gue gemuk mulu, bingung gue. Lu gumoh aja kan ganti, jangan boker, gumoh. Iya. Tapi gumo lewat mulut, ini gumo lewat belakang. Bocah baru gede. Baru gede. Dilanjut ya. Lanjut. Durasi. Tuh, gue bilang nih, kita lagi pada ribut nih. Ya lu gimana? Lu juga masuk sini salah, main salah-salahan tuh. Yang lain kan. Ya gua kan sebagai leader. Gua tenangin mereka. Stop. Ada yang punya tisu gak? Ada. Buat apa lu? Gua mau boker, lu berdebat terserah gua. Begonya gua itu kan di rumput tuh. Nah, pengalaman nih. Pengalaman pelajaran. Pelajaran. Ini bagus nih, pasti bagus nih. Bagus. Diam tenang. Iya. Udah belum? Bangke lu. Jadi kalau boker di rumput nih, ya, lu harus injek-injek ini dulu, Jon. Kenapa? Alasannya kenapa? Biar kayak nggak ada yang nyolek. Apa tuh? Nusuk. Enak deh, kosek-kosek. Oh. Kalau rumput masih mending, Jon. Batang singkong. Kalau itu dia menikmati. Menikmati dia. Gua iya, kalau gua rasa itu batang singkong malah disuruh dibiarin. Yang lainnya ganggu kan kecil, batang singkong aja. Jujur. Dikupas. Lama-lama sakit. Kok enak?
Gue berkait sama bokeran, gue punya cerita nih soal juga nih. Waktu itu gue di Kalimantan, di hutan Kalimantan. Terus Di hutan Kalimantan, udah lama sekali lah waktu itu. Ada kan peraturan kalau kita off-road, buang air itu jaraknya minimal 10 meter dari base camp. Dari base camp. Minimal 10 meter. Dan syaratnya harus gali dulu. Oke, digali Digali dulu. Itu yang bener emang Om. Buruk gitu kan. Minimal kalau nggak salah 60 inci minimal. Iya, benar. 60 meter, John. 10 meter. Oh, buset, wah dalam banget tuh. 60 meter dalam banget. Ya, masalahnya 10 meter di hutan, walaupun lu dekat base camp, jarak 10 meter itu jauh. Jauh. Beda 10 meter sama di sini kan Iya, jauhan, ya kan. iya. Kalau di hutan 10 Gelap. meter tuh iya jauh. Gelap. Ya kan. Dia udah gue lihat nih, dia udah panikan nih orangnya. Ya deketin gue. Reng, lu ngapain? Lu ngapa-ngapain? Izin gue. Ngapain lu boker lu ya? Gue bilang. Iya katanya. Ya udah boker di situ, gue bilang gitu. Ngapain gue? Kata dia. Yaudah temenin. Gue center Reng. Katanya. Udah lu gak usah pakai, gue aja pakai. Emang lu bisa boker dan berikan center? Betul. Ember, bawa ember. Yaudah bawa di centeng. Gimana Reng sini? Jangan sama lagi. Masih baunya bawa. Sini, jangan sama lagi. Terus dalam terus. Dari situ. Udah gue senterin. Enak gak tuh? Aman, udah aman situ deh. Lu situ Reng, iya gue sini. Gue buka celana, gue matiin senter, embernya airnya gue bawa. Gue tinggalin, iya gak? Terus dia teriak nggak? Aura-auran dong, Om. Gue aur-auran. Ambak-ambakan. Dia balik ke base camp, aur-auran. Aur-auran. Ampun, gue bilang, parah dah, John. Tapi jangan salah loh. Ketika lu buang air besar, ya di situ itu kan namanya kita sebut dengan bahasa Swedianya tai. Iya kan? Iya. Nah, Slovakia, apa? tinja. Tokai. tokai. Iya, ya kan? Ya kan kita sebut dengan tokai. Nah, tokai itu asal lu tahu ya, itu bisa berubah jadi setan. Ih, lu nggak tahu nih. Ih, cemen otaknya. Nih ya, pas begitu lu buka celana, lu jongkok, keluarlah itu tokai. Pas begitu lu tinggal, set, Keinjak. setan. Jadi setan kan? Iya. Ya, jadi setan itu. John, cerita gue masih berlanjut tuh John. Oh, lanjut. Ya kan? Itu kan gue baru hari keberapa tuh Mas Hutan. Dari rencana 2 minggu perjalanan kita di hutan Kalimantan tuh ya kan. Kalimantan. Iya di Kalimantan. Anjir, Kalimantan mana nih? Gue waktu itu Barat. dari Kalimantan Selatan Utara. masuk oleh Kalimantan Tengah, finishnya Kalimantan Timur. Anjir. Iya jadi jauh di Ya, hutan jauh, dulu. jauh. Dia udah belajar nih pengalaman. Dia nggak mau lagi dong sama gue. Iya. Dan dia nggak percaya lagi sama satu orang pun di tim itu untuk nemenin dia boker. Ya. Ya. Tapi rasa takut dia tuh nggak pernah hilang. Ah. Ya kan? Nah, satu malam kita lagi ngobrol. Kalau kita di hutan udah finish, maksudnya di base camp, itu nggak banyak yang bisa kita lakukan. Dadah, teman-teman. Terima kasih. Penonton kita cabut. Penonton kita yang sangat baik hati memberikan kita subsidi minuman dan juga makanan. Thank you. Sini. Wey! Thank you, Randy Kustiana, mantap. Dadah. Yang Jaga nama baik keluarga ya. Lanjut. Cewek takut matoin. Ya kan? Iya Nah, kayaknya. kita lagi nongkrong-nongkrong gini nih malam. Dia sarungan, Jon. Sarungan. Sarungan. Nongkrong itu nongkrong, Jon. Hmm. Ya, ngobrol gini. Dia diam aja, Jon. Pakai sarungnya di seredongin gitu, duduk begini, Iya, Jon, iya, begini. iya. Tapi sarungnya jatuh. Iya. Begini gitu. Iya. Kayak tinggalan. Orang ketawa gitu kan. Udah gitu, kita lagi nongkrong. Udah asem, Jon. Bu asem. Asem. Asem banget gitu kan. Tapi nggak ada yang ngadu. Maksudnya nyium aja gitu. Cuma nggak ada yang ngomong. Asem. Nembusin. Udah. Terus dia ngeliat anak-anak udah sadar, dia bilang, aku ngantuk gue di jalan dulu ah, kata dia jalan. Dia boker Jon. Dia boker di situ Jon pakai sarung ditutupin. Iya, dia takut ditinggal. Anjing Bangke. paginya kan Bangke, bangun kan iya. digebugin Jon. Digebugin jadi dia. Itu yang dibilang setan. Itu setan. Itu kan setan tuh. Jadi lu kalau kebelet lu bisa ngerjain orang juga Iya. Iya. Iya kan Jon? Pakai sarung boker. Di depan tongkrongan. Om Tajul pernah nggak nih? Kan sering nih, presiden pasti bawa rakyatnya banyak, ya kan? Sekali adventure. Hah? Minggu sekali. Seminggu sekali adventure. Ceritanya banyak. Satu tahun ada berapa? 52 minggu, betul kan? Oh, berarti setahun dia 52 Tapi minggu. sebulan dia skip 3. Waduh, jadi 50. Gue capek ngitungnya. Coba lu kalkulasi. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu acaranya sekali. Sekali. Sebulan skip 3. Sebulan sekali anjing. Iya. Jarang dipotong. Oke. Om Tajul pernah nggak punya pengalaman cerita? Mungkin teman-temannya deh. Kalau Om Tajul nggak pernah punya cerita. Kalau gue ada cerita tadi kan bokeran ya. Iya. Jadi waktu itu kita camping pas 17 Agustus di Ciputri.
masih di Gunung Bunder lah, Putri ya. Oh, Gunung Bundar ya. Nah, Gunung biasa Bundar lah. tuh Bogor. Bogor. Dan teman-teman tuh paling senang yang namanya ketemu curug Iya. Oh iya, kali gitu kan. kali ya air terjun gitu. Udah, gua camping, gua nyari naik, terus cari kali, gitu kan. Cari kali. Cari kali, terus buka baju, seneng dong. Apa? Mandi-mandi, gosok gigi kan. Terus ada temen gua namanya Papski, dan orang kalau kita bilang itu orang tua bocah nakal. Oh, tuan nakal. Bocah tua nakal. Bocah tua nakal. Botuna. Dia naik, ternyata dia boker main di atas. Yang di bawah? Lu sikat gigi. Itu. Itu perjalanan. Yang di atas boker, Iya. yang di bawah sikat gigi. Bayang gak sih lu? Itu perjalanan gue selama ini yang teriang-iang. Kenapa? Lu bayang nggak? Gosok gigi, di atasnya dibokerin. Tapi lu sempet lihat wujudnya nggak? Nah, Itu dia buat jadi odol. gue juga nggak tahu. Jadi cuma cerita teman-teman itu pasti lu udah habis dibokerin gitu kan. Bayang nggak Ada sih? kangkungnya. Jadi selama itu Reng, John, Kangkung nggak berubah ya? selama gue Kangkung makan nggak berubah. itu ya, itu ingetin itu kebayang nggak sih lu? Jadi kita Itu yang dinamakan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Ya, dia di atas rezekinya, dan di bawah ya rezekinya juga. Jadi gue cuma mau bilang Papski, lakuan lu bener-bener deh. Bener-bener Papski, orang tua anak. Wih gila, kalau kita ngomongin di jalur sebenarnya tuh nggak ada habis-habisnya ya. Mau cerita mulai dari permainan, keseruan, teknis, terus juga problematika, gokil berat ya, problematika yang ada di jalur, semuanya tuh penuh warna-warni, ibarat pelangi lah. Tapi itu juga tidak terlepas dari permainan kita, persiapan kita di rumah, bahkan sampai pakaian kita, Iya. cara berpakaian kita. Kan ada istilah juga, lu kalau main di pantai selatan hati-hati jangan pakai warna Hijau, hijau, merah. Dan itu baru kita sadari, Jo. itu kita baru sadarin, Jo. sadari setelah kita keluar ya. Iya, nah kita itu ngeliat diri kita. tapi kita lupa itu kalau kita juga punya cerita mistis waktu perjalanan Jamilos Journey melintasi pantai selatan. Itu dia. Jo. Yang garis pantainya panjangnya nauzubillah min dzalik. Coba ceritain Om. Bentar, Pak. Bang, gerobaknya ngalingin. Oke. Dia lagi Itu gerobak parkir di atas mobil gue. Naruh sembarangan. Udah kalau ninggal di depan rumah orang, rodanya pakai dirantein, bangunnya siang, yang punya rumah membuka gerbang susah. Iya gak? Lu kalau kasih numpang udah bagus, nggak usah lu rantai. Udah bayar dulu, abangnya nungguin. Mau ngikut di mari lagi. Dia kan mau ngambil mangkok. Lanjut. Jadi cerita tentang Pantai Selatan, Pantai Selatan Om. yang mitosnya itu kan ada Ratu Pantai Selatan, Ya, Nyi Roro Kidul. ya, Sebagian besar masyarakat pesisir selatan Jawa itu percaya ya. akan keberadaan Nyi Roro Kidul, ya kan? Kita menghormati itu, Ya. ya kan? Menghormati itu. Walaupun buat kita tidak menjadikan cerita yang kemudian membuat kita enggan bermain gitu di Iya. situ ya. Tapi cerita itu kita pegang. Nah, kita main nih di sana. Jadi pada sore hari kawan kita Rizky Bun dia mengambil spot foto yang nggak biasa. Oh iya. Ya, jaraknya sangat jauh dari kita. Dan Jauh. itu sangat dekat sekali ke arah laut. Itu kan di ini Tebing apa? Karang. Karang. di gugusan karang. Dan itu bukan bibir pantai ya. karang. Itu udah laut tuh. Udah laut turun ke dalam. bawah. laut Jadi, lepas. nah memang posisi itu sangat ideal tuh kalau dia mau bikin foto buat Instagram atau apa. Karena ombak yang ngempas bawah karangnya itu bisa 7 meter, 15 meter di atas Iya. dia. Jadi kalau dia selfie gitu, wah, bagus. Pecahannya bagus, Pecahannya bagus gitu. Nah, kita kan ngeliatnya kan ngeri kan, lihat dia jauh di situ. Nah, si Benny udah bilangin ke Kibun, bilang, "Bun, ngapain lu jauh-jauh di situ? Gitu, bahaya di situ." Terus dia bilang, "Baik aja dia terus kan dengan aktivitas potretnya dia tuh." Dalam batin, iya dia paling bagus gitu. Pasti foto dia paling bagus. Cuman kayak nanti. Lu mati. Bangun lagi. Lu nggak kena, lu goblok, lu bakal nyimpa pengen nggak kena, lu goblok.
Udah di depan gua aja dah. Sebenarnya ya, Bi, kita semua di sini nggak masalah. Tetangga tuh depan rumah tuh kaget. Ntar tiba-tiba dia tidur begini semula. Itu jam 10 malam di rumah warga. 10 malam Gak ada dong. komplain sih. Belum. Nyaris jam 11. Tapi emang dulu kawasan sini kawasan sepi ya, Jare. Iya, sepi banget dan mereka merindukan keramaian agar orang yang ingin berbuat nggak baik Jadi kabur. kabur. Daerahnya nggak aman nih karena rame. Rame. Iya benar-benar. Tapi kita juga kumpul-kumpul kan udah swab semua. Oh, udah swab. Swab boy ya. Masker. Masker ada. Ada, semua ada. Lu doang lu gua. Dia Jadi, perwakilan lanjut ya. dari istana kayak ini. Lanjut ya. Lanjut. Nah, dari situ mulailah Oh, jatuh. maghrib. Maghrib tuh ya. Masuk maghrib, ada satu muara yang harus kita tembus. Iya, tahu gue ingat. Iya dong, ada satu muara tembus, tapi tidak ada lagi sampan, tidak ada rakit, tidak ada lagi perahu yang biasanya ngangkut motor untuk nyebrang. Dan itu dalam. Kita bertiga survei kedalaman muara itu. Iya. Kita parkir jaraknya sekitar 25 meter dari garis Muara. ombak yang paling ujung. Iya. Jadi ombak yang datang di situ kita 25 meter lagi. Kibun jaraknya hanya paling 4 meteran dari Middlewater. Dia di situ lagi sendirian. Itu makin nggak kelihatan. Jadi dari posisi kita diri, kalau motornya Kibun nggak nyala, kita nggak bisa ngeliat dia di mana. Iya. Jadi yang kita bisa tahu Kibun situ karena lampu motor masih nyala. Dan itu kalau nggak salah jam udah menuju jam malam ke atas. Iya. Habis maghrib. Habis maghrib udah gelap, udah nggak ada Gelap. matahari sama sekali. Nggak ada matahari. Udah di Bayang situ gelap ya. tiba-tiba ombak itu datang bisa bikin motornya rubuh. Oh ya. Jadi kan Gede tuh ombak. Gede. Langsung datang. Ombaknya gede, rubuh itu motor, bukan rubuhnya ke sini ya, rubuhnya Iya, ke laut, standar ke dia laut. ke sini kan, Iya. motornya ke sini. Itu diajar jatuhnya ke sana. Itu satu kali lagi datang lagi ombak keseret tuh motor. Iya, motornya hilang. Hilang. Wah, itu dia panik, teriak, tapi yang diteriakin handphone. Yang diteriakin handphonenya. Dan handphonenya emang hilang. Jadi Iya. dia taruh handphone di atas jok motor. Ternyata. Iya. Nah, begitu ombak jatuhin motornya, handphonenya langsung hilang. Ya. Kita tarik kesimpulan. Lu motret di tempat yang salah. Yang orang mungkin nggak pernah motret di situ. Iya. Dan lu mungkin satu-satunya orang yang punya foto di situ. Akhirnya diambil Ambil. sisinya. Jadi dia nggak punya motor foto bagus. Diambil sama sisinya. Ah. Nggak ada, jadi nggak pernah ada orang yang bisa foto di situ. Dan cuma Kibun tadinya kan. Dan ternyata hilang. Hilang Tuh. juga ya. Robi, lu tahu nggak nangkep pesan moralnya apa? Itu. Jadi lu jangan pernah ngambil foto kalau kuota lu nggak ada. Cuma nggak di-share. Iklan belum masuk, John. Iklan belum masuk. Oh, belum. Ya kan? Oke. Dan itu menjadi sangat epic ya John ya. Sangat Dan kita epic. harus masih lewatin lagi. Itu bukan sekali loh. Ibu. Iya. Habis dari bencana itu, Ada dia udah lagi. kehilangan akal dia. Iya. Udah kehilangan konsentrasi karena dia pikir anjing handphone gue hilang, di situ ada data segala macam yang penting ya kan, buat bisnisnya dia segala macam. Kambing tuh ya. Hilang tuh dia. Begitu Iya. hilang, itu momen lagi sebenarnya buat nembak dia. Iya. Ya kan? Iya. Bener. Kita jalan berempat, Ibnu depan, Benny, terus gue di tengah karena gue harus nunggu Kibun terlalu lama nih. Dia udah nggak lagi lihat ombak kapan datang, bahkan suaranya dia nggak mungkin denger. Akhirnya gue tinggalin. Tiba-tiba ombak datang nimpa buntut gue, nyampe Kibun tuh pasti di belakang gue kehajar sama ombak. Iya. Terus gue nengok, udah nggak ada lampu, Jatuh. hilang lampu, jatuh dia. Kayaknya itu mah bukan mistis dah. Kapan itu? Suwe. Iya makanya kan gue bilang. Iya. Jadi, nasib lu ditentukan sama Diri kita dengan sendiri. sikap lu juga. Tingkah laku. Sikap, tingkah laku. Tingkah laku mas. Jadi Saya jaga sikap. Kemarin yang jatuh siapa yang jatuh? jadi jangan malu-maluin kops lah. Iya, dia jatuh sama Jadi kan jadi apa yang dikatakan Mas Gareng tadi. Saudara Gareng berkata demikian. Iya, kita pun jangan menyalahnya. Sudahlah. sinetron stripping itu. Yang naskahnya dia ada-adain. Enggak, yang pemainnya tulisan di naskah sama di dialog sama. Sama persis. Sama ya? Sama persis. Apalan. Apalah deh. Jadi itu, dan setelah kita bantu Kibun, lu berdua datang nyusul ya. Iya, gua Ini nyusul, keluarin dia, dan itu kita susah payah keluar pantai kan. Kita susah payah dorong-dorongan Iya. keluar pantai. Karena pasirnya udah mulai kacau dah. Udah mulai Terus kacau. suara ombaknya udah kayak ngejar kita ya. Iya. Kayak mau ngambil Iya. gitu. Udah Iya, dekat banget. gede banget tuh suara. Gede banget. Gede banget. Akhirnya kita keluar, dapat warung, tempat terang, baru kita ngeliat satu sama lain. Hari itu kita pakai baju hijau semuanya. Iya. Pantai Selatan kan Iya. konon
Ya, pakainya nggak percaya buat daun teman-teman ya. hijau. Konon ya? Iya. Jangan dibalik. Jangan. Nah, enak. Jadi anyway, dengan tadi kita Mikir. Konon dibalik. Mikir. itu dia pakaian-pakaian juga warna-warna yang mungkin juga kita mesti pelajarin daerah tersebut apa. Terserah balik lagi percaya atau nggak percaya, tapi setidaknya kita mengantisipasi itu nggak ada salahnya, ya kan? Juga kalau ke Indomaret kita kan emang nggak boleh pakai batik juga. Emang kenapa? Nah, ngapain pakai kaos saya santai aja? Oh iya bener. Di Indomaret. Lu ke Indomaret pakai batik. Ngapain? Kondangan. Gini aja. Belanja aja. Yang penting kalau punya duit. Iya, pakai batik. Pakai jas juga nggak perlu dong. Yang ribet, panas. Ngapain? Tapi Indomaret ada AC-nya Tapi loh. pakai dalam pernah dong lu masukin nomor. Pernah. Dengan kaki yang belepotan tuh, udah jadi contoh tuh bahaya. Pernah. Siap. Buat kita itu keren, tapi Enggak. buat penjaga Indomaret itu dibilang setan lu. Gue mensosialisasi Bi. Jadi gini buat temen-temen yang kalau abis main off road badan penuh lumpur, bahkan kalau lumpur udah mulai kering gitu kan, lu jalan melangkah tuh kotor. Iya. Lu masuk ke warung orang, ke minimarket, bukannya nggak boleh kalau menurut gue. Ini biasa gue lakukan nih sama teman-teman nih. Itu ngasih tips. Ya, Ongkos lebihin. Bu, Betul. nih Pok, gitu. Pak, nih Pak, tambahin gitu. Buat apa? Enggak, itu bersih tuh. Ini kotor gitu. Jadi jangan kemudian dia begitu aja. Iya, gitu. kalau gue biasa gini Om, yang gue lakukan, gue buka pintu, kepala gue masukin dulu. Mas, Mbak, boleh nggak saya masuk nih kotor nih? Kalau dia ngasih izin, boleh, Boleh. gue Kalau masuk. lu pasti diizinin. Izinin. Oh, ini Jon. Coba towing. Beda lagi. Begitu dia masuk, Lu pergi ya nggak? Lu pergi. Gua nggak butuh belanjaan lu, setan. Kalau bahasa Rusianya merat lu. Merat. Merat apa nih? Ada merat gue tahu pergi gitu. Merat pergi. Gua baru tahu. Merat Sekolah di Rusia. Oh. Merat pergi. Merat mulu lu gitu. Pergi mulu lu gitu. bertauin ya. Weh, ada pertanyaan Tahu nih itu betul. dari Kenapa JJ setelan ridernya itu kayak anak-anak mau naik gunung? Nah, padahal kan kita bermotor. Kenapa nggak pakai sepatu safety yang tinggi, pakai body protector kayak gitu Jon? Itu ada pertanyaan dari teman kita. ya sekalian aja kenapa nggak pakai konde gitu. Kenapa nggak disasak gitu. Kenapa nggak pakai gel rambut? Iya kan padahal pakai helm. Iya. Helmnya juga kenapa nggak yang full face atau apa? Wah, kalau balik lagi kalau gua sih ya menjawab pertanyaan itu gini. Semua kita sesuaikan dengan arena permainan. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa namanya fungsinya gitu. Gua pakai sepatu segede gaban ini atau pakai boots kalau gua mainnya yang memang beresiko, yang hard enduro, yang mungkin apa obstacle, terus Balap juga loh. tingkat kesulitannya tinggi, itu pasti gue pakai. Balik lagi semuanya akan safety riding. Nah itu safety riding tuh baru tuh masuk. Jelasin. Nah kalau main di hutan, jalanan sempit, itu juga speednya juga paling berapa Om? 10 km per jam udah bagus ya. Iya, mau safety riding apa? Nah itu makanya gue paling cuma pakai sepatu boots atau ya sepatu gunung. Terus kargo, pakai jaket, yang penting pakai helm. Nah itu buat gua karena lebih nyaman, lebih fleksibel dan tingkat apa namanya keleluasaan kita itu bisa lebih enak ketimbang kalau kita pakai sepatu lengkap. Padahal tracknya balik lagi nih ke tracknya. Kalau gua itu Om. Ya. Nah. Boleh. Kalau menurut gue yang penting lu nggak pakai sempak kendor. Iya benar. Udah sempak kendor. Aura-aura nih, Iya. aura-aura. Lu Iya, pakai benar, sepatu benar. tinggi, lu Benar. pakai sepatu tinggi, pakai body protector, celana yang cross, segala macam, jersey-nya yang udah bahannya ringan. Iya. Tapi sempak lu kendor. Beres lu di jalur. Udah kendor bolong lagi belakang. Bolong lagi. Bijinya kecol. Yang penting jangan pakai sempak kendor kalau lagi main. Ya kan? Peranakan lu bahaya. Ya kan? Masa depan lu kalau cuma patah segala macam masih ada dokternya. Peranakan hilang. Ya kan? Mang Ero tadi angkat tangan. Iya. Tapi kalau Om Tajul nih mau main enduro, mau main cross country atau apa pasti selalu pakai sepatu boots ya Om? Ya, karena Dia speed freak. Oh iya. Dia speed freak. Oh speed dia ya. Dia speed freak. Jadi Om Tajul seneng dia yang tahu resikonya dia. Nah. Gitu. Sebenarnya kalau dia lagi main pakai CB 500X
kagak nggak dipakai. Santai. Santai. Satu gunung Karena juga. jalurnya even jalur yang cross country. Iya. Dia tahu jalur cross country dan speednya dia nggak akan kenceng karena CBX kalau dihajar begitu pumping kan juga crash. Jadi dia udah tahu, udah ngukur, makanya dia pakai sepatu yang biasa. Nah, perjalanan Jamilo June rata-rata pakai sepatu yang itu Iya. terus sekarang Di kayak atas gini. mata kaki. Karena kita bisa 3 hari, 4 hari dan kalau bayangin pakai sepatu boot 3 hari 4 hari itu akan capek, berat sekali dan jalur kita bukan ada jalur yang ekstrim ya, bukan berarti jalur yang ekstrim. Tapi ketika kita lewati jalur ekstrim, kita sudah tahu di mana bahayanya. Jadi karena pengalaman segala macam, ini kalau gua ambil sini, tap sini, resiko jatuh. Itu kalau kenceng. Ya. Kalau gua mau safety, begini aja aman nih. Aman. Paling terbantu sedikit didorong, Ya. gitu kan. Itu karena pengalaman. Nah, saran gua buat teman-teman jangan diikuti 100% apa yang kita lakukan, ya kan Jul? Betul. Gitu. Nah, Tajul ini pengalaman, dia selalu pakai. Kenapa lu pakai? Karena pernah ngalamin juga Iya. gitu. Salah satunya karena pernah ngalamin. ada traumatik. Ada traumatik juga karena rider kan tergantung fashion ya. Fashion gue suka speed gitu. Jadi Iya. kalau gue jatuh, Ya, karena lu kenceng. ya, Resikonya lebih banyak, resikonya ya. lebih Iya. banyak. Makanya gue lebih hati-hati dan Iya. ya kan pernah ngalamin Iya. juga. Gua nggak pakai Oh, apa. udah gue ingetin. Iya kan, udah diingetin, udah keluar rumah, tanggung. Padahal deket. Padahal deket dari Iya. Cinere sampai rumah kan paling sekitar 2 kilo. Iya. Iya. Accident man. Ya gue tahu. Oh iya, Gua waktu datang itu kita juga main. kan. heeh. Iya. Ini ada Jadi pertanyaan lagi nih John. Apa tuh? Ini sih pertanyaan titipan aja. Iya, boleh. Titipan dari Gilang. Lu ngomong Ya aja. kan gila orang dalam. Lu ngomong aja sama gue. Nah, gue nanya serius nih. Iya. Nah, kalau lu kan emang basicnya kan bukan dari main motor. Nah. Basicnya beda-beda kan. Iya. Lu ketemunya gimana? Dan bisa nyambung klik Oh. gimana? Ini ke JJ tim Iya, nih. ke JJ timnya. Oke. Bisa kebentuk tuh, bisa ngomong bego-begoan antar temen kan itu udah kencang circle ya. Butuh chemistry. Butuh Chemistry. chemistry, nggak yang bisa tersinggung kan. Nah, ada kalau orang ini kan aduh, gimana gitu. Gimana? Apa jadinya gimana? Tuh. itu kan. Ini kayak yang suka ngomong ngasih motivasi apa Mario Irot. Motor. Ini motor. Itu motor ya. Kalau dia Mario. Mario Lawalata. Itu anak basket. Anak basket. Jadi sebenarnya pertanyaan itu gue pengen banget nih untuk Jerry menjawabnya. Cuma kayaknya nggak cukup waktu. Lu pasti skip. Iya, kita harus membutuhkan waktu yang cukup berdurasi lama. Jadi nggak usah dijawab ya. Ya jadi Sorry. nggak apa-apa, saya jawab. Saya pengennya tadi Jerry yang jawab. Oh iya. Lanjut. Ya, Makanya kan. Taruh nih mau ngapain ini? Daripada kelamaan, ini minum kopi dulu kita. Mantap. Kalau minum nggak apa-apa Jer. Kalau habis lu kalau Minumnya kayak ada gaya. habis. Terakhirnya gini. Gini, kopi ku 78. Mantap John. Sini dong, di sini depan dong. Nggak kencang, nggak kencang. Tolong, naik napas dulu. Jangan ketawa dong. 1, 2, 3. Kopi tuh. 1, 2, 3. Kopi kok 78. Mantap, John. Minum. Minum habis. Seger, John. Dingin belum bisa kan? Dingin lebih segar. Bikin melek. Yoi, pasti. Gila. Gimana? Kalau ketemu ya dulu sebenarnya sekitar 3 tahun yang lalu ya Om ya. 3 tahun yang lalu kita cuma kenal main dari komunitas ke komunitas. Gua punya motor, gua nggak tahu, gua belum punya komunitas, gua akhirnya gabung lah. Ikut, diajak sama teman. Ketemulah Om Gareng, kita main, terus ketemu Benny, ketemu Igor, ketemu semuanya. Om Tajul juga nih, sebenarnya udah lama ketemu Om Tajul. Nah, akhirnya main bareng, ketemu kita di Hambalang sering mainnya. Nah, begitu gua punya project yang disupport sama Kopi ke-78, gua butuh tim gitu loh. Project miliaran tuh ya. Oh iya. Amin. Susah nih. Kalau Miliar, kita miliar. ngomongin, itu istilahnya mungkin kita sebutnya repelita. Rencana pembangunan 5 tahun ke depan. APBN negara. BBN. Mati nggak lo? Mati nggak? GBHN. PSBB. Jerry selangat-selangat. GBHN tahu nggak artinya? Nggak tahu GBHN nggak? Artinya apa? Agak ngerti. Garis BH. Eh, Negara. kalau ada repelita, kalau Jerry lahirnya Kiplik. Zaman rekiplik. Jadi itu yang menyatukan gua. Ayah belum datang, abang duduk di luar. Iya, John. Oke
Jon. Jadi ini keputus Jon ya. Dari tadi keputus. Ya, mohon maaf karena memang Karena tidak ada operatornya. sejujurnya, nah itu dia. Ini yang lebih serem. Ya. Ternyata setan mungkin buat kalian lebih serem, tapi buat kita nih Tanpa Tanpa operator. operator. tanpa operator kamera kita jauh lebih seram. Ya kan? Yang penting tayangan kita nggak kalah serem sama yang lain. Yoi. Lu terserah, lu boleh skip, lu mau nikmatin, lu sambil tidur-tidur nemani tidur malam, ya kan? Dan kita ngoceh, nggak ada salahnya. Tapi yang jelas balik lagi pertanyaan dari Bung Robi. Kalau Bung Robi menanyakan kepada saya, bagaimana awal mulanya tim Jamilos Journey ini bisa bertemu dan bisa menjadi satu bagian yang sampai kita bisa bilang, wah bego lu, kampret lu, Iya. apa bangke lu, gitu, ben, tai lu, gitu. Karena itu butuh chemistry, Chemistry. butuh circle yang kuat. Betul Bung Robi? Betul. Betul. Betul, Tajul. Botol. Botol. Botol apa artinya? Betul dari botol. Botol apa artinya botol? Emang frekuensinya beda kayaknya. Oh, dia. beda emang. Lu belum bisa satu chemistry, lu jangan deh. Jangan berdua dah. Jangan deh, jangan berdua, jangan Gimana? berdua. Bisa nggak Iya. bisa berdua ini 01 saya. Oh, satu. Udah harus awal ya. Jadi kalau ditanya itu sebenarnya chemistry kita itu butuh namanya proses juga. Di mana-mana itu chemistry nggak bisa muncul langsung langsung. Wih, kayak kita cocok deh. Iya. Gitu. Kayak kita jodoh deh. Itu banyak banget tuh. Itu kayak gitu biasanya Pak Boy. Pak Boy. Benny. Boy siapa? Pak Boy siapa? John, ngomongin tentang chemistry, tentang apa ya? Tentang kedekatan. Ah, Kan di motor banyak nih ya, genrenya. iya. Menurut lu atau siapa aja nih bisa jawab nih. Main adventure itu bisa lebih kuat nggak membentuk chemistry daripada misalkan main motor yang lain, yang main ya di aspal atau di yang lain. Lu kan juga main. Oh iya, jadi adventure itu membuat kita semakin dekat. Santai. Mungkin joget lagi. Tangan dong, mainkan tangan. 01-nya tangan suruh mainkan. Anjing memang nih. Dapat tadi. Om Tajul tuh bukan serius, cuma berwibawa. Emang bawa norok kayak begitu. Bawaan orang. Nangisnya aja waktu lahir serius. Oh serius. Nangisnya gitu gimana, Boy? Hoa. Tangannya sambil begini nih. Hoa. Itu orangnya tuh. Itu orangnya. Itu nangis sama ngulet. Ngeri juga Jon ya. Anjing nangis aja udah serius. Enggak, itu bukan Kata serius. bapaknya, anjing minta apanya lagi? Jangan minta orang lagi. Tapi Om Tajul emang begitu. Pas waktu jatuh aja di garis pantai selatan, Iya. Oh iya. gubrak. Dia langsung begini jatuh. Langsung diseriusin sama dia. Kakinya ke ini ya jepit tuh ya. Meskipun kaki kejepit motor tapi begini. Waktu jongkok kaki jalan Kalau gini, woi. Angkat. Ada ya. Naik rakitnya aja serius. serius. Gini aja nih. Iya. Itu takut. Kalau mau nonton itu ada di nanti. Yang mana? Ada ya. Nanti Episode berapa? Wih, Cici Kalau nggak Rewind. di 6 di 7 deh. Wah viral Jadi itu. rewind, ya. Viral Itu ada tuh. Dari berjuta-juta angle kamera ada. Dari 100%. Kalau lu mau ngeliat Titanic tenggelam sama Tajul di situ ada. Ya. Dan lu bisa bedain, lu komparasi ternyata lebih sadis Titanic apa perahunya Om Tajul. Iya, Itu ada. Iya, betul. Mudah-mudahan Tadi jauh yang tadi. Chemistry di adventure kental banget. Gampang terbentuk ya? Gampang terbentuk. Iya, karena Karena gue udah ngalamin semua kan. bukan itu. bukan itu. Maksud gini, gue bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa adventure itu adalah saat ini bermain motor yang menyenangkan. Karena alam ya. Karena alam dan itu bilang chemistry-nya pasti kebentuk. Iya. Karena nggak bisa mengandalkan selain teman di situ. Betul. Ya. Jadi kita Itu main capek, ketergantungan. ketahuan Kita tuh. tim. Mungkin gini dibilangnya, bermain adventure kita itu adalah membutuhkan tingkat kebutuhan teman itu sangat tinggi. Betul. Ya. Ketergantungan Tingkat kita. Ketergantungan. itu sangat tinggi. Itu Betul. temen ngeselin ketahuan semua itu. Wah, pertama teman ngeselin ketahuan. Sikap temen lah. Sikap teman yang penolong ketahuan. Iya. Sikap teman yang cuek ketahuan. Iya, tangan jelas. Nah, sikap teman yang jadi leader tuh ketahuan gitu loh. Terus Yang ngayomin. ngayomin ketahuan. Atau mungkin yang lagi punya masalah di rumah ketahuan. juga. Ketahuan. Bentar om. Apa nih? Kalau yang jatuh, tapi teman kita malah ngetawain kita. Itu teman apaan tuh maksudnya tuh? Lu kan banyak kan. Lu jatuh gue diketawain mulu. Oh, lu jatuh. Agak ditolongin. Karena lu orang-orang udah tahu, Ing. Lu anaknya mandiri banget. Punya adik, jatuh Lu dulu. orangnya mandiri lah, lu sendiri tuh buat lu tuh
Hobi. Udah biasa. Oh, Sekarang itu ada takdir. Tapi gua setiap ngejalur hebat loh. Temen-temen gua nggak ada yang minta pertolongan gue. Males sama lu. Bukan, udah gede. Tapi Toy emang saking mandirinya waktu lahir nggak dibantu bidan. Jadi sendiri. Sendiri dia. Waduh, Iya. mandiri. Tenang, saya bisa. Pakai popok sendiri. Sampai sunat sendiri. Sudah sendiri. Potong Oh, mantap lu. Udah miring. Perasaan pengen belah tengah, tapi jadi belah samping. Lah pinggir. Pinggir jadinya dong. Coba lihat dah. Lah cepak, karang lu cepak. Jadi benar ya, John. Bentar, emang Toy lu udah sunat? Udah Om. Ah, bohong, mana coba buktinya? Ayo lihat. Ya coba lihat, mana buktinya? Dia nggak dibius, John. Hah? Waktu sunat nggak dibius. Lah, diapain? Orang kejepit pintu. Nggak sengaja. Jadi itu, John, kalau pertanyaannya tadi gimana awal mulanya tim JJ kebentuk, gimana awal mulanya juga kita bisa jadi bikin video-video atau punya video-video adventure seperti itu. Ya awalnya semua yang mempertemukan kita itu alam. Iya. Semua yang mempertemukan kita itu passion, hobi. Semua yang mempertemukan kita itu hobi. Kalau energinya udah sama, itu gampang banget ketemu. Gampang. Dan kita juga bisa chemistry itu memang butuh proses. Tapi proses itu ada yang cepet, ada yang setengah cepet, ada yang lambat. Nah kalau kita tuh jatuhnya cepet. Iya, Gitu, ya kan? Ketahuan tuh seleksi alam. Ya, satu hobi sih ya. Ya, satu hobi ya kan, satu hobi sama memang yang ini sesuai nih sama sama istilahnya kolomnya ini nih, kolomnya JJ. Ya. Alam yang nemuin lah. Alam yang nemuin. Sebenarnya nggak ada persyaratan. Nggak ada Gua persyaratan. nggak pernah nggak gua persyaratan gua gini. Iya. Ada nggak? Ada Kalau kan? gua main sama gue nih artis nih, gue harus makan, gue harus di sini. Iya. Gue kalau tidur harus begini nih. Ada nggak gitu Wah, gua? red cardnya dikeluarin semuanya. Iya. Nggak nyampe-nyampe main sama kita. Nggak nyampe gitu. Dan DJ ya itu dia gue bilang anak adventure. Gua sejatinya juga punya jiwa adventure meskipun mungkin tebel tipisnya nanti teman-teman yang nilai sendiri. Tapi buat gua nggak pernah tuh membatasi atau kasih persyaratan untuk memilih tim JJ sesuai dengan Ya. kemauan gue sendiri Ya. gitu loh. Karena buat gua nggak fair. Ya. Gue lebih pengen ya lu kalau mau berpetualang ya lu bener-bener dong. Ya, Lu equal. equal gitu loh. Lu teman lu Konsisten, berkorban, lu juga konsisten. berkorban. Temen lu kasih 50 ya lu harus Ya. kasih 50 juga. Ibaratnya gini, John. Kalau kita mau ditolongin dari bawah, jangan minta yang atas turun banget ke bawah. Tapi yang bawah coba lu naik satu Naik step. dulu step. Yang ini turun satu step. Jadi ketemu. Ya kan kalau terus-terusan di bawah dijemput, nggak bisa. Nah, lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Lu ngerti kagak? Bahasan. Tos dulu dong. Dia anak super sport banget. Dia dulu kenal sama gua pertama ngomongnya knee down mulu. Knee down. Knee down. Anak-anak jeep. Gini dong. Iya. Knee down sama gini di koset. Seneng banget kalau yang main Instastory yang pakai 120 fps. Ya Allah. Gitu ngerekamnya. Iya. Kurangin, kita kurangin. Lagi. Kalau perlu apa jidatnya gitu. Berpala. Iya. Itu Nidon yang bocah memengan itu. Makanya dia main di Flores dong banget, karena Flores kan berjuta-juta tikungan. Iya. Tapi jiwa gue di alam, John. Alam bawah sadar. Alam gaib. Alam gaib. Jadi topik hari ini kita tadi ngomongin tentang alam gaib, sesuatu yang misterius atau mungkin mistis gitu loh. Di alam yang kita temuin, tapi pelajarannya balik lagi semuanya ke diri kita. Kalau kita bisa menyikapinya segala sesuatu dengan positif, alam juga akan ngasih energi yang positif. Kalau kita fokus sama apa yang punya kita negatif thinking, itu pasti alam akan ngasih sesuatu yang negatif juga. Gitu loh. Apa yang lu kasih itu apa yang lu dapat. Iya betul. Gitu loh. Apa yang lu beri kepada alam itu akan dibalikin sama Seperti alam. pepatah, John. Gimana? Lu dong. Ayo. Lu baru. Iya. Om Garim mah cuma buka doang. Ayo lu dong. Bisa. Pepatahnya gimana tuh? Pepatahnya. Jangan seperti daun singkong. Artinya Daun singkong. Ya kenapa mendingan jadi timun enak. kenapa? Enggak pahit. Oh iya. Iya, pantatnya pahit, Timun. Iya. Kurang lucu Bang Tajul. Ayo dong. Dong aktif ayo dong. Bisa. Udah kita joget dulu ya. Iya. Udah. Oke, John. Kasih musik biar teman-teman di sini semua ikut bergembira. Tapi
jangan lupa yang mau komentar, mau kirim pesan atau mau kirim barang-barang, kirim makanan, bisa juga langsung aja ya ke adminnya Jamilo TV atau Instagramnya Jamilo Journey. Ini dia salah satu teman yang udah ngasih kita produk. Wih, apa nih? Perfect Power Racing. Gokil. Yes. Kita buka. Ini salah satu teman kita yang udah bikin. Keren banget. Wih, ada logonya Jamilo Journey. Thank you teman-teman. Ya. Mantap. Bram. Sikat John. Asik. Oke, semuanya terima kasih telah bersama Jamilo Story di malam ini. Saksikan terus obrolan kita, obrolan sambil ngebanyo sebenarnya. Gak usah serius-serius amat, karena di jalur juga kita nggak pernah serius. Kita berteman, semua penuh kegembiraan. Yes. Maju terus, sukses buat semuanya. Kopinya diaduk dong.